modul bisa langsung praktek juga ya. Dari saya break dulu untuk materi saya, lanjut ke Mas Anto. Ayo dipakai buat gayeng-gayengan dulu Mas Anto, silakan. Dari saya matur nuwun, nanti saya sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini kita akan belajar tentang public speaking. Kami rasa Bapak Ibu sekalian sudah bisa ya. Apalagi Bapak Ustadz ada di sini ya. Ustadz insya Allah sudah sering mengisi ya. Hanya saja yang kita tawarkan adalah produk-produk yang kita lakukan nanti ya sebagai seorang mitra. Jadi nanti begini Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita melakukan misalkan seperti ini ya, atau pelatihan mitra, kemudian melakukan SIU, kemudian melakukan apa lagi, SEBI, kemudian mau di rumah atau home meet ya, bisa. Nanti harus bisa memahami bagaimana kita public speaking. Ada yang kira-kira mau public speaking dulu sebelum kita mulai lagi, Bapak Ibu sekalian? Mau mencoba, mungkin sudah ada gambaran. Nah, nanti kita perbaiki bersama-sama sebelum saya masuk materi. Biar nanti kita bisa evaluasi bersama bagaimana kurangnya seperti apa dan lebih menariknya seperti apa. Kita Yelen tadi udah Yelen Mas Oki ya? Udah salam aja sama inspirasi. Oke, kita cek sama lagi ya. Inspirasi umrohku. Labbaik labbaik Allahu akbar, labbaik labbaik Allahu akbar, baik labbaik Allahu akbar. Oke. Salam MBS. Mulia, bahagia, sejahtera. Oke. Sudah bisa ya? Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Yang dasarnya kita harus paham dulu. Ialah yang kita lakukan, misalkan salam MBS, kemudian kalau kita bilang inspirasi umrohku seperti apa lah itu. Kemudian kita juga harus belajar tentang speaking, bagaimana mengelola suatu kelas Bapak Ibu sekalian. Silakan berdiri semuanya Bapak Ibu sekalian ya, biar lebih. Berarti nggak ada musik ya Bu ya, kalau ada musik lebih seru ini ya. Akapela. Musik. Oh ya, ya. Oke, kita gini aja ya. Angkat tangannya Bapak Ibu sekalian ya, angkat tangannya ya. Oke, kita angkat semuanya satu terus putar-putar. Putar, depan, samping, pegang hidung. Ada yang pindah hidungnya? Gak ada ya? Oke, sekarang kita coba ya. Tangannya di depan semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kanan kiri ya. Kanan seperti ini. Bisa Pak? Kiri. Ini kalau ada musiknya sebenarnya bagus Pak. Ini gak ada musik, kebetulan belum ada musiknya ya. Oke ya. Siap ya, kanan, kiri, kanan. Ayo jangan sampai dulu. Jempol sama kelingking. Ya, siap. Kanan, kiri. Ayo Bu. Kanan, kiri. Ayo Pak. Kanan, kiri. Pak, ini kok ada tambah satu ya? Enggak, selesai nggak deh? Kanan, kiri, oke. Belum lulus ya Pak ya, besok kita remisi lagi ya. Sekali lagi, kanan, kiri. Nah, tambah satu anaknya ya. Oke, konsentrasi dulu yuk. Kanan. Ya, yang sebelah kanan jempol, sebelah kiri berarti kelingking. Ya, kiri, set. Kanan, set. Nah, beranak lagi Pak. Kiri, set. Kanan, set. Oke, tak tambahin lagi sekali lagi ya. Tembak, dor. Ya, kalau kita tembak kiri, dor. Tembak kanan, ganti, dor. Nah, kita jempolnya tambah lagi Pak ya. Oke, siap ya. Oke ya. Kanan, dor. Kiri, dor. Ini kok ada jempolnya dua, ini gimana Pak? Yang satu tembak, yang satu angkat dua. Ya, ini ditembak ya. Oke ya. Siap. Kanan, dor. Yo. Kiri, dor. Ayo. Ini Pak. Yo, kanan, dor.
kok hilang tembakannya, Pak. Yo lagi, kiri dor, set. Lagi Bu, set. Set. Dor. Dor lagi. Ayo Bu. Ya. Dor lagi. Sulit ya Pak ya. Dor lagi. Ya, aduh ini dor semua ini mana mati. Dor lagi. Dor lagi. Nah, ini kesana semua ngapain? Yo, dor lagi. Set. 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 Oke, itu 2, tambah lagi enggak? Ya, tutup. 1. Buka. Tutup. Buka. Ayo Pak Pribon, tutup. Buka. Tutup. Bingung kan Pak? Ya, begini ya. Satunya begini, set. Ini yang akhirnya di mulut ya. Satunya di telinga, set. Nah, ketika kita buka, set. Lagi, buka. Tutup. Buka. Tutup. Nah, bisa. Oke, kita ulang lagi ya, kanan kiri dulu ya. Kanan. Kanan Pak. Kanan. Kiri, set. Kanan, set. Kiri, set. Aduh, ini kok jempol semua apa Pak? Kiri, set. Yo. Kanan. Oke. Ya, apa-apa. Proses, yuk. Kita tembak ya. Tembak dulu ya. 1, dor. Ganti lagi, dor. Ganti lagi, dor. Mumet ya Pak ya. Dor. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Ya. Kalau ada musiknya ada tambahan banyak itu nanti gerakannya seperti melingkar, tarik ke atas ke bawah ya, seperti itu. Salah satu ice breaking ya. Bisa lagi dengan sebuah lagu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Itu salah satu bentuk ice breaking bagaimana kita mengelola kelas biar nanti audiensnya itu fokus kembali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti itu. Kita praktek dulu praktek dulu untuk MC ya. Nanti setelah itu baru kita evaluasi biar kita nanti bisa. Ada yang mau belajar dulu ke depan? Maju untuk belajar MC, monggo. Bapak? Ya, boleh. Nanti kita biar evaluasi bersama. Kalau kita nggak praktek langsung nanti nggak tahu. Oh ini kesalahannya di sini. Bukan kesalahan ya, mungkin kurang tepat. Nanti kita. Kalau yang maju pertama poinnya 5%. Oh iya, yang maju pertama poinnya 5%. Nanti dia Mas Febri mau nyoba yang paling mudah ini, Masya Allah ini. Tepuk tangan buat Mas Febri ya. Nah ini paling mudah ini Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 500 orang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali 1000 orang, alhamdulillah ya. Oke, pada pagi hari ini perkenalkan saya Febrianto Kurniawan. Saya akan mengawali acara. Baru mulai ya. Jadi pada pagi hari ini tidak hentinya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Yang dimana pada pagi hari ini pasti semuanya ingin umroh ya Bu, Bapak Ibu. Pengen ya Bapak, pengen apa? Pengen banget? Pengen banget. Oke, jadi nanti kita akan mendengarkan sebuah diskusi berlatih gimana caranya kita menyampaikan produk, menyamakan tujuan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita ke mitra itu jangan kayak kita ke pelanggan ya. Kita ke mitra itu kayak kita ke teman, ayo Bu kita umroh bareng, ayo kita ke Mekah bareng-bareng, itu akan lebih menarik kepada mitra. Mungkin itu Mas Anton, nanti ada tambahannya. Salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 5% buat Mas Febri ya. Alhamdulillah ya. Ini nanti kalau didobrak dapat dopres Mas ya. Oke, kira-kira ada yang mau memberikan evaluasi dulu sebelum kita bersama-sama nanti kita kupas yang Mas Febri sampaikan. Bapak mau memberikan tanggapan dulu mungkin Pak? Gimana ya? Dapat 1 permen Mas ya. Yang memberikan tanggapan nanti. Oke, terima kasih untuk penampilan dan bagus. Hanya saja itu masih grogi ya. Nah, itu. Kemudian untuk komunikasi juaranya ya sudah disampaikan tapi ya belum menggigit. Cuman itu aja Pak. Terima kasih.
Ya, kurang menggigit Mas, nanti digigit lagi Mas ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Sinta Nasrul. Mukti. Pak Mukti, ya Pak Mukti luar biasa. Dari mana Pak Mukti? Mojosongo. Mojosongo, langsung nyebrang ke sini ya berarti Pak ya. Ya, dari ibu-ibu yang memberikan komentar mbaknya ini. Yang pertama untuk ya mungkin grogi, kan tapi grogi itu kan juga tergantung jam terbang ya ibaratnya ya. Terus yang kedua mungkin komunikasi dua arah kurang lebih banyak lagi, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti saya juga ingin mencoba, takut juga nih mau mengganti komentar kita, saya lebih jelek. Terima kasih. Oke, langsung aja Mbak, kita coba ya. Tepuk tangan buat siapa ini? Mbak Indah ya. Oke, Mbak Indah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang di acara kita hari ini Ibu ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Enda dan saya adalah MC yang akan memandu acara kita pada hari ini. Kebetulan hari ini kita akan belajar bersama, yaitu workshop bagaimana tentang digital marketing dan nanti bagaimana kita untuk mendapatkan jamaah. Oke, udah konsentrasi semua di sini? Wah, kelihatannya masih belum konsentrasi semuanya ini. Oke, kita cek konsentrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa dibantu di videoin. Nah. Oke, nanti kalau saya mengucapkan kata pagi, Bapak Ibu bisa tepuk tangan 1. Kalau kata siang, nanti Bapak Ibu tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam, kalau sore 3 kali. Kalau malam tidak ada tepuk. Bisa dimengerti penjelasan saya? Oke, kita mulai ya. Kita cek konsentrasi bersama. Pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi, pagi, sore, pagi, siang, malam. Tepat kita semuanya tadi yang belum konsentrasi baik. Oke, kalau gitu sudah konsentrasi semuanya. Kita lanjut saja ke materi yang pertama. Yang pertama akan dibawakan oleh Bunda Mimi. Kepada Bunda Mimi kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Bunda Mimi. Terima kasih. Tepuk tangan yang luar biasa buat Mbak Indah ya. Masya Allah ya. Sudah. Talent-talent harus dicatat namanya ya. Buat Ini nanti untuk siu selanjutnya kita sudah dapat 2 MC ya. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Indah dan Mas Febri ya. Dapat 4 permen ya Mbak Indah ya. Sudah menggigit ini Mas. Sudah menggigit ya. Waduh nanti terus sariawan sama gigit ini Pak nanti ya. Oke, terima kasih ya Mbak Indah ya. Kira-kira ada yang perlu dievaluasi lagi? Mungkin Mas Febri ganti memberikan evaluasi untuk Mbak Indah. Oke, terima kasih. Mungkin saya juga sama-sama belajar ya dari Mbak Indah. Tadi ada sudah penguasaan sudah bagus, penguasaan audionya juga ada keren-keren. Kurangnya mungkin kurang nanti jadi apa? Jadi kayak Mas Anto aja ya Mbak ya. Nanti kita bisa duet bareng-bareng di MC. Biar tambah seru acaranya gitu ya. Gitu aja Pak. Terima kasih, keren Mbak. Gak ada kurangnya. Insyaallah. Terima kasih. Ya, sudah keren-keren dari kaula muda. Nanti bapak-bapak ibu-ibu ya, kita kupas sebentar aja ya tentang Mbak Eda dan Mas Febri ya. Yang jelas sudah bagus semuanya ya. Yang pertama mungkin agak terburu-buru ketika opening mengucapkan salam. Betul. Ya, agak tergesa-gesa. Jadi karena mungkin baru maju langsung masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kita belajar mengucapkan salam. Bagaimana kita menatap audiens ya. Jadi sambil menatap, kita sambil melihat ke depan ya. Dan kalimat-kalimat yang ada e-nya itu saya pun juga kadang masih ada ya. E-nya itu adalah jeda ketika kita berpikir, betul atau tidak ya, karena kita harus memikirkan kalimat selanjutnya, karena kalau tidak terbiasa pasti keserimpet ya. Itu yang paling penting buat kita ya. Terus kemudian susunan MC-nya sih sebenarnya kita nggak terlalu ada pakem tertentu ketika kita membawakan acara semi formal Mbak ya. Tapi hanya saja setelah kita salam, kemudian kita sapa audiens ya, kemudian kita lakukan puji syukur ya, lakukan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala.
atas segala limpahan rahmat. Nah, seperti itu ya. Kalau ada sih bisa dibuat-buat ya. Kemudian selanjutnya selawat salam senantiasa kita aturkan. Kalau MC seperti itu dulu, baru kita menginjak untuk memperkenalkan diri kita. Ya, secara umum itu dulu. Karena kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat ketika kita bisa berkumpul di sini. Nah, itu yang paling pokok mungkin kalau disusunan secara sistematiknya seperti itu. Kemudian kita memperkenalkan diri, ya, dan bisa di sela-sela memperkenalkan diri kita sebelum memasuki acara inti kita bisa seperti tadi melakukan SBG, ya. Kemudian juga bisa diselingi dengan yel-yel kita Samira, terus kemudian bisa dilakukan dengan itu juga. Jadi Bapak Ibu bisa improvisasi di situ setelah kita greetingnya itu pemberian salam. Ya, pemberian salam itu nanti kan tadi susunannya setelah itu kita mengucapkan syukur, setelah itu kita memperkenalkan diri, nah itu nanti bisa disambung dengan ice breaking tadi. Itu sudah bagus. Nah, kita lihat fokus audiensnya bagaimana. Ada yang ngantuk atau tidak, kira-kira ada yang fokus atau tidak. Oke, ini pembicara sambil latihan ya. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan buat Samira ya. Jadi kita all out semuanya demi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita hitung 75.000 sudah dapat suguhan seperti ini kayak resepsi, anggap aja kita resepsi untuk sekalian ya Bu ya. Jadi materi yang diberikan secara free sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa coaching-coaching kita yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan ya. Sebelum kita memanggil pemateri ya Mbak, bisanya kita sedikit membacakan CV. Paling tidak bukan keseluruhan, mungkin kan kita biasanya kalau terpaku pada slide, kita nggak usah terpaku pada slide, tapi kita tonjolkan yang beliau, misalkan pembicara kita pada siang hari ini sudah pernah umroh 5 kali ya, beliau selaku tour leader Samira, nah kayak gitu. Jadi ada gregetnya ketika kita mau memanggil pembicara. Apa sih? Oh, kita sudah terngiang-ngiang, oh berarti ketika kita lihat pembicara masuk itu, oh kayak Bu Ega itu umroh 5 kali ya. Jadi trustnya itu dapat Bapak Ibu sekalian ya. Gak perlu riwayat pendidikan SMA 1. Kalau kita acara seperti ini gak perlu. Ya kita langsung aja. Ini adalah coach leader kita Bu Mimi ya, atau biasa dipanggil Bu Mantri Umroh. Nah, seperti itu. Mungkin ada kayak seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah menguasai tentang materi tentang Samira, insya Allah kita tidak akan belibet-libet ketika kita menyampaikan materi ya. Jadi yang paling penting yang perlu kita gali informasi yang pertama adalah kenapa sih kita di acara itu Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan kita ada acara pelatihan, nanti fokusnya pelatihan itu apa? Yang didapat itu apa? Nanti kita sampaikan. Kalau ada yang lebih penting lagi ketika kita di gedung yang lebih besar Bapak Ibu sekalian ya, kita jelaskan dulu ke audiens. Di sebelah kiri ada toilet, ya, seperti itu kayak safety briefing itu ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau yang secara standar nasionalnya itu ada safety briefing ketika terjadi bencana itu seperti apa yang kita lakukan. Nah itu perlu disampaikan di awal-awal. Tapi kalau seminar biasa nggak perlu disampaikan, cuma kadang kita informasikan yang paling penting itu toilet. Ya, toilet berada di sebelah ketika kita buka pintu sebelah kiri untuk toilet laki-laki, sebelah kanan nanti untuk toilet perempuan. Nah seperti itu kita jelaskan di awal. Biar ketika kita menyampaikan materi tidak interupsi terus kemudian tanya di mana letak toiletnya. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah bagus semuanya. Mungkin dari bapak-bapak yang lainnya, kalau kita lihat dari gesturnya ya, sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang digondeli bajunya ya, berarti otomatis dia sudah pede. Hanya saja mungkin karena tadi yang dikatakan Mbak Enda ya, jam terbang ya. Jam terbang itu kita ke Madinah itu perlu ditambah lagi Bapak Ibu sekalian. Ada ya, itu ya Pak ya. Masya Allah luar biasa. Ada yang sudah belum umrah ini di sini? Bisa angkat tangannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mudahkan hari ini didengarkan malaikat doanya untuk dimudahkan ke Baitullah. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah nanti dimudahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus semangat ya bersiar Bapak Ibu sekalian. Ada momen di mana saat kita melihat saat ini fenomena yang kita hadapi adalah ada promo kemerdekaan. Nah ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Cuma 350.000 bisa jadi mitra seperti ini, luar biasa sekali. Oke, ada satu lagi monggo yang mau belajar lagi. Kita mencoba. Ini baru MC untuk acara formal. Kemudian nanti belum masuk ketika panjenengan jadi pematerinya. Ya, monggo satu lagi. Satu orang ke depan.
Bapak mau nonton? Boleh, luar biasa. Dengan Bapak siapa ini? Pak Adi. Oke, tepuk tangan luar biasa buat Pak Adi ya. Monggo Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya atau undangan yang ada. Pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan ini untuk menimba ilmu bersama-sama dalam kegiatan langkah-langkah awal bagaimana cara kita menjadi seorang mitra di Samira. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan oleh Bunda Mimi yang sudah melaksanakan umroh 5 kali, yang karena aktivitasnya yang sedemikian padat karena dia juga seorang PNS yang ada di rumah sakit yang demikian padatnya, tapi dia mempunyai kesempatan menggunakan kesempatan waktunya sebaik-baiknya sehingga mampu melaksanakan umroh 5 kali bersama-sama jamaah Samira yang lain. Bapak Ibu, saya yakin menginginkan umroh berkali-kali. Betulkah demikian? Oke. Di antara Bapak Ibu, siapakah di antara Bapak Ibu yang belum pernah melaksanakan umroh sama sekali? Oke, terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan bersama Samira bisa melaksanakan umroh yang pertama dan yang berikutnya berkali-kali nantinya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan umroh, saya mohon untuk menularkan kepada teman-temannya, mengajak pada teman-temannya, karena Bapak Ibu sebagai mitra, jadi gunakan kesempatan untuk mengajak teman-teman meraih keinginannya yang mengalami kesulitan, dimudahkan di dalam Samira. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan kali ini nanti akan disampaikan oleh Bunda Mimi bagaimana cara meraih mimpi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan umroh dan haji. Saya yakin kita semuanya ini belum punya pengalaman bagaimana meraih mimpi kita dalam kegiatan mencapai umroh dan haji yang mudah. Jadi demikian. Selanjutnya dari saya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan wawasan bagi Bapak Ibu untuk mencapai keinginan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Pak Adi ya, Masya Allah ya. Luar biasa Pak Adi ya, sudah menyampaikan, sudah berani tampil ya. Kira-kira ada yang mau berikan evaluasi untuk Pak Adi? Ada Ibu, Bapak? Saya. Ya, monggo Pak. Terima kasih Pak untuk evaluasi. Ini sudah bagus, hanya menurut saya, versi saya Pak ya. Menurut saya seperti pidato kenegaraan. Itu terlalu serius Pak. Ya mungkin itu evaluasinya Pak. Ya mungkin kurang bisa jagungannya kurang dedak banget atau kurang singkat gitu. Mungkin bagi yang muda-muda kelamaan sih gitu. Tapi itu sebenarnya hal yang standar ya. Terima kasih Pak Terjun. Ya monggo panjenengan langsung Pak Loh. Kapolda ya. Ini kalau ini pidato kenegaraan mungkin di pasar manten habis. Saya jadi kurang tamu. Sebentar Pak, ini harus menata hati dan menata situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya semangat? Semangat. Alhamdulillah.
di sini saya sebenarnya terkejut ya, karena situasi yang tidak menentu sekarang ini menyebabkan kita itu harus berpikir berulang kali. Apalagi kondisi kemarin adanya apa namanya virus-virus itu, dan ini adalah sebuah semangat yang baru karena virusnya udah hilang ya Mas ya? Atau udah dimakan semuanya? Ya. Dimakan ayam. Nah, untuk itu maka kita yang pertama wajib bersyukur karena kita semuanya sampai saat ini bisa bertemu karena diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, kita di sini karena rindu dengan Rasulullah, bagaimana dengan kita bisa hadir di tanah suci ya, kita itu mengikuti sejarah saat itu sehingga kita mempunyai semangat untuk bisa berhaji ataupun berumrah. Karena kita kecintaan kita kepada Nabi dan tentu saja dengan Rasul, cintanya itu begitu membara sehingga sampai tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Apalagi kita hanya bisa mendengarkan cerita-cerita bagaimana rasanya enaknya umroh, bagaimana pahala-pahalanya. Untuk itu malah kita semangat untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permen ya. Oke, Bapak Ibu semuanya tepuk tangan ya. Terima kasih. Ya. Sudah tampil semuanya ya. Sudah bagus semuanya, sudah bisa menguasai panggung mungkin ya. Kalau kita bisa lihat tadi Pak Adi, Pak siapa tadi Pak? Maaf. Pak Mukti. Pak Mukti ya, Pak Mukti, Mas Febri, Mbak Endah juga sudah bisa menguasai panggung. Hanya saja nanti kalau sudah dapat modulnya, ini kita ada pakem-pakem tertentunya ketika kita membawakan acara ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ini kan kalau untuk SIU, untuk kegiatan SEBI itu standar. Tapi kalau kita manasik biasanya ada yang kami hormati seperti itu ya. Jadi ada kalimat penghormatan ya. Jadi itu nanti bisa disampaikan, misalnya setelah kita salam bisa yang kami hormati siapa, mungkin direktur dari Samira Travel, beliau Bapak Haji Wahyu Mutoro, nah seperti itu. Dan seterusnya, kemudian baru kita mengucap syukur dan seterusnya. Dan kita greeting seperti yang tadi panjenengan sudah lakukan, itu sudah bagus sekali ya. Nanti di buku panduan ini misalkan ada SIU ya, SIU itu sudah ada slide-nya. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah dibagikan ya ketika masuk di grup mitra ya. Hanya saja dalam bentuk link, mungkin ada yang belum membuka sama sekali. Jadi tidak tahu isi seminar inspirasi umroh itu seperti apa isinya, slide-nya itu apa aja. Itu sebenarnya sudah kemarin itu sudah ketika panjenengan masuk di grup itu, kalau kita lihat informasi grup itu ada linknya Bapak Ibu sekalian. Coba dibuka HP-nya, coba dibuka, itu ada link kalau jenengan mau buat leaflet itu juga sudah ada logo-logo lengkap di situ ya. Jadi coba dibuka Bapak Ibu. Nah ini informasi grupnya Pak, coba dibuka informasi grupnya yang masuki ya. Kemudian mana tadi grupnya? Oke. Grupnya kita mitra Pak, mitra Kahasta. Ini Pak. Nah, ini kalau kita buka, nah ini loh, di atas itu sudah dilengkapi ya. Jadi bisa ditampilkan. Ya, oke. Sudah paham maksud saya? Yang ada di informasi grupnya setelah kita buka grup. Bukan. Nah, ini. Nah, ini loh Pak. Ini ketika kita klik ya. Artinya saya pinjam bentar ya Pak ya. Ketika kita klik Bapak Ibu sekalian ya, di informasi grupnya itu ada materi SIU, sebenarnya inspirasi umroh, ada materi SEBI, produk knowledge-nya sudah ada di sini ya. Jadi sebenarnya kita sudah dimudahkan mungkin karena baru tahu ya. Jadi nanti kalau kita sudah membeli ini produk modulnya ini yang buat dari tim Kahastar ya. Jadi kita buat efisiensi mungkin, panjenengan bisa praktek. Ini adalah kata-kata yang diucapkan sudah ada di sini semuanya. Jadi ketika mau jadi pemateri SIU sudah tahu isinya seperti apa. Yang jelas, yang paling utama panjenengan harus tahu ketika kita memasarkan produk Bapak Ibu sekalian ya, kita harus tahu produk knowledge-nya dulu. Kalau kita sendiri yang MC, misalnya kita yang jadi pembicara itu kok bingung antara apa yang kita pasarkan, berarti kita belum menguasai produk kita. Nah kalau yang mau memasarkan aja belum menguasai materi, terus piye? Yang mau dipasarkan kan berarti kan bingung juga. Sama-sama bingung terus apa solusinya? Nah berarti belum siap.
harus berlatih dan belajar lagi Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sudah jelas dan paham kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan tentang materi ini Bapak Ibu sekalian? Tentang materi public speaking-nya? Yang paling utama adalah percaya diri dulu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi percaya diri itu paling penting dan berani ya. Gak usah takut salah. Semua juga punya kesalahan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gak usah bingung nanti ketika sudah maju ya. Sampaikan yang ada di pikiran panjenengan. Kalau sudah terlatih dan punya jam terbang setiap hari menyampaikan seperti itu aja, tapi pasti akan mudah dan di luar kepala nanti Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Ada yang perlu dipahami? Ditanyakan dulu. Dan sudah jelas ya. Belum ada. Wah ini pembicaranya tanyain. Assalamualaikum, saya mau tanya Mas tentang public speaking-nya. Gini, kadang orang itu kan maju itu ngeliatin orang itu kan grogi ya. Terus itu gimana cara menguasai dirinya? Kadang tiba-tiba blank, tiba-tiba nafasnya terengah-engah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang seperti itu juga, itu tanpa disadari gitu loh Mas. Nah, udah itu aja sih. Karena saya juga termasuk orang yang demam panggung. Ya, terima kasih sekali. Ini masalah yang umum ya. Bagaimana cara mengatasi demam panggung? Kadang ada yang gergeli. Ya, ngomongnya metu suaranya itu sulit ya Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira sebelum saya ulas, ada yang pernah begitu? Oh iya. Kalau jenengan apa kalau seperti itu? Coba saya cari solusinya dari jenengan dulu. Nanti baru saya tambah solusinya. Karena saya apa ya? Mungkin saya sering kerjanya di belakang layar ya. Jadi jarang tampil di depan umum. Terus habis itu tiba-tiba kalau maju lihat orang banyak blank, salam aja sampai terengah-engah, ngomongnya nggak bisa dikontrol. Iya, kurang penguasaan diri gitu. Gimana solusinya? Ya menguasai diri. Belum bisa Pak. Kadang lihat mic aja udah begini Pak. Beli mic sendiri. Ya, kalau berbicara tentang public speaking Bapak Ibu sekalian, saya bisa ngomong panjang lebar ini. Saya juga berlatih ya. Jadi kita berlatih kalau di artikulasi biasanya kita perlatihan pernapasan. Jadi pelatihan pernapasan itu biasanya